Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Baik, soleh dan soleha, hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Silakan Ananda siapkan buku paketnya, lalu buka halaman 86. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Dengarkan percakapan berikut. Ada percakapan antara bu guru dengan murid-muridnya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Kemudian ada yang menjawab, sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu. Lalu ada yang menambahkan, kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Lalu kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu. Lalu baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya nak. Bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Nah tadi jawabannya yang ada dijawab oleh Siti ya. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung. Ember tentunya kalian semua sudah tahu ya. Ember fungsinya untuk menampung air. Kemudian sikat, nah ini biasanya untuk membersihkan lantai ya. Kemudian air, kemudian ada gayung. Nah gayung ini biasanya kita gunakan untuk mengambil air ya. Selanjutnya di halaman 89, cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Selanjutnya di halaman 91, Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruangan kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas secara bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Jadi, soleh dan soleha, di bawahnya ada contoh sikap kebersamaan di kelas. Yang pertama ada menari bersama, kemudian ada belajar bersama, dan ada juga bermain drama atau bermain peran bersama. Nah itu adalah contoh kebersamaan ketika di kelas. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 6 yang ada di halaman 97. Sekolah Adiwiyata. Nah, tahukah kalian sekolah Adiwiyata itu sekolah seperti apa? Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik.
Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, soleh dan soleha di Ciamis ada salah satu sekolah Adiwiyata yang Butari tahu. Nah, letaknya ada di Handap Herang. Ada di nama sekolahnya MI Handap Herang. Nah, di sana adalah salah satu contoh sekolah Adiwiyata. Nah, sekolahnya Masya Allah luar biasa, banyak pepohonan, kemudian udaranya segar, lingkungannya bersih, dan di setiap ruangan selalu ada tong sampah, jadi tidak ada sampah yang berserakan. Lalu, bagaimana cara agar pekarangan sekolah itu tetap bersih? Nah, ini adalah cara untuk menjaga kebersihan pekarangan di sekolah kita. Misalnya, yang pertama menyapu pekarangan sekolah setiap hari. Kemudian membuang sampah yang berserakan. Kemudian menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar. Kemudian membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Selanjutnya, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Jadi, soleh dan soleha, warga sekolah itu terdiri dari siswa itu kalian ya, kemudian bapak dan ibu guru, kemudian kepala sekolah, kemudian petugas kebersihan. Nah, itu semua adalah warga sekolah. Jadi, semua bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibatnya. Jadi, soleh dan solehah mau pilih yang mana nih? Mau hidup dalam kebersamaan atau mau hidup tidak dalam kebersamaan? Tentunya kita pasti pilih hidup dalam kebersamaan ya, karena kebersamaan itu indah. Selanjutnya di halaman 100, ketika bergotong royong kami mengangkat meja bersama. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Nah, Nanda bisa perhatikan contoh gambarnya. Di sini ada gambar meja. Nah, permukaan mejanya itu berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini adalah salah satu contoh dari bangun datar. Nah, kalian masih ingat? Coba sisinya ada berapa, sudutnya ada berapa, dan titik sudutnya ada berapa? Ya, betul. Sisinya ada 4, kemudian sudutnya juga ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ini seperti pembelajaran sebelumnya, kita mengurutkan gambar dari gambar yang satu, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, Butari akan contohkan di sini ada 3 kotak. Butari akan menjelaskan satu kotak saja yang ada di atas ya. Nah, kotak yang paling atas itu ada persegi panjang. Kemudian setelah persegi panjang ada ya segi 5. Setelah segi 5, kemudian persegi panjang lagi. Berarti setelah persegi panjang, segi 5 lagi. Persegi panjang, segi 5 lagi. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk kotak yang kedua juga sama. Kemudian kalau kotak yang kedua persegi panjangnya 2 kali, segi 5-nya 1 kali. Kemudian kotak yang ketiga persegi panjangnya 1 kali, kemudian segi 5-nya 2 kali. Begitu seterusnya.
Nah, kemudian di bawahnya ada latihan nih. Ada latihan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, di halaman selanjutnya. Silakan kalian coba kerjakan. Mengerjakannya sangat mudah pastinya ya. Soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga penjelasan materi yang Bu Tari sampaikan hari ini Ananda semua dapat memahaminya. Silakan kalian kerjakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan tadi oleh Bu Tari ya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk sholat 5 waktunya ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.